Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi amin ya rabbal alamin. Ashabul fadilah, para alim ulama alladzina sami'nahum wa ata'nahum, para jemaah Masjid Al-Ikhlas RSUD Smart Pamekasan rahimahumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kita semua pada siang hari ini ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan ibadah salat zuhur berjemaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian kitab fikih. Dalam hal ini kita akan membaca atau membahas kitab Ar-Riyadul Wadi'ah karangan Syekh An-Nawawi Al-Mantani. Mudah-mudahan semua yang terlaksana pada siang hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bersama-sama ini menjadi ilmu yang barokah, manfaat, jadi amal, jadi pahala buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, melanjutkan dari yang kemarin bil ikhtisar, setelah kita rundown acara di hari kiamat, setelah kita meninggal dalam barzakh, kemudian kita dibangkitkan kelak di hari kiamat. Ya, kemarin kita bahas, kemudian kita akan dikumpulkan, tempat kumpulnya namanya mahsyar, tempat kumpul. Ya, kemudian alam itu dinamakan dengan alam mauqif, alam yang berhenti karena tidak ada putusan. Ya, kemudian baru setelah Nabi Muhammad sebagai aktor utama, ya, setelah umat manusia minta tolong kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Isa, semuanya tidak bisa. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah memberikan keputusan. Baik, selanjutnya wa annahum, dan sesungguhnya manusia wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang mukmin yang barusan kemarin. Wa annal mu'minina, dan sesungguhnya orang-orang mukmin yashrabuna min haudi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, mereka akan meminum dari telaganya Nabi Muhammad. Ini wa annal mu'minin, dan orang-orang mukmin, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih, Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, wa man yashrabu minhu lam yadma ba'dahu abada, barang siapa pernah meminum telaga saya besok dari kiamat itu, walaupun hanya sedikit, maka tidak akan haus selamanya. Mudah-mudahan termasuk kita. Satu, menunjukkan orang yang meminum ini berarti orang-orang ini beriman, kan disebutkan annal mukmin, hanya orang-orang beriman saja. Nomor dua, berarti kita tidak jauh dari Rasulullah posisinya, begitu. Semuanya minum dari orang-orang mukmin ini. Kemudian wa yanaluna syafa'atahu yaumal qiyamati, dan orang-orang mukmin akan menerima syafaat Nabi Muhammad besok dari kiamat. Ya, orang-orang yang mukmin. Ini saya bawakan, saya biasa kalau pengajian saya rangkum ambil dari bersih, saya tulis, kasih judul, kemudian ya. Di sini berkata wa akbaru syafaatihi, dan paling besar syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asy-syafa'atul uzma fi faslil qada, disebut dengan syafa'atul uzma, syafaat agung di dalam putusan. Ya, Allah memberikan putusan.
Kapan itu syafaatul uzma? Pernah dengar kan? Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaatul uzma beliau, kan begitu. Ya, itu kita tanpa minta pun kita akan mendapatkan syafaatul uzma itu. Apa syafaatul uzma itu? Ya, disebutkan wa hadhihi syafaatul uzma itu adalah ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadhihi ummati wa ghairiha. Yaitu adalah syafaat yang akan diterima oleh semua makhluk, baik golongan manusia, jin, orang mukmin, orang kafir, menerima semua. Apa itu? Yaitu ketika Rasulullah meminta keputusan, ya, di mahsyar itu. Setelah dibiarkan sekian lama oleh Allah, ribuan tahun, mungkin seperti apa kita itu, matahari sudah sebegini semua, maka Rasulullah tampil. Saya bacakan di sini ya. Jadi kemudian selain syafaatul uzma itu nanti ada syafaat yang khusus orang mukmin. Ini yang disebutkan adalah syafaat orang mukmin. Saya bawakan suatu hadis dari Imam Bukhari. Ya. Jadi saya persingkat saja ya. Idza kana yaumal qiyamati majan nasu ba'dhum fi ba'din. Ketika pada hari kiamat, maka bergelombang manusia itu posang, bingung manusia, panas luar biasa. Itu tidak sebentar itu. Fayatuna Adamah fayaquluna, mereka mendatangi Nabi Adam. Mereka berkata, isfa' lana ila rabbika. Nabi Adam, tolonglah kami, minta keputusan kepada Tuhanmu. Fayaqul lastu laka, bukan bagian saya. Bukan bagian saya tidak berani. Dalam hadis yang lain yang sama-sama saya, Nabi Adam mengatakan, ya, Allah belum pernah marah sebelum semarah ini. Tidak berani saya. Saya pun masih punya urusan, kan begitu. Walakin alaikum bi Ibrahim, tapi kalian pergilah ke Nabi Ibrahim, fa innahu Khalilur Rahman, dialah kasih Allah yang Maha Welas. Fayatuna Ibrahim fayaqulu, maka mereka datang Ibrahim. Nabi Ibrahim berkata, lastulah, itu bukan bagian saya. Walakin alaikum bi Musa, pergilah ke Nabi Musa, fa innahu kalimullah, itu kalimullah, kalau bicara langsung kepada Allah langsung. Fayatuna Musa fayaqul, mereka datang kepada Musa, mereka Nabi Musa mengatakan, lastulah, bukan urusan saya juga punya salah kepada Allah, saya pernah membunuh orang Mesir. Walakin alaikum bi Isa, pergilah ke Isa saja, fa innahu ruhullah wa kalimatuh, Nabi Isa adalah ruhullah dan kalimatullah. Fayatuna Isa fayaqul, Nabi Isa berkata, lastulah, bukan urusan saya bingung, saya dengar Tuhan oleh umat saya. Walakin alaikum bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, pergilah kepada Nabi Muhammad. Fayatuna, maka semuanya pergi kepada saya. Fa'akul, maka saya berkata, kata Rasulullah, analah, itu bagian saja memang dengan terjadi di Rasulullah. Ini yang menarik. Fa'astadzinu ala rabbi fayu'dana li wa yulhimuni Muhammad ahmaduhu biha la tahduruni al'an. Maka saya tampil, saya minta izin, fa'astadzinu, saya minta izin kepada Tuhan saya. Kemudian saya diizinkan, saya diberi ilham untuk memuji Allah Ta'ala. Pujian yang saya pujikan kepada Allah itu belum pernah ada orang muji seperti itu. Bahkan sekarang pun saya tidak muji seperti itu. Belum pernah ada orang memuji seperti itu. Makanya Nabi Muhammad namanya Ahmad. Ahmad artinya memuji, pujian, ya. Fa ahmaduhu bidzikal mahamid, maka saya memuji Allah dengan pujian itu. Akhiru lahu sajdan, maka saya bersujud kepada Allah. Saya bersujud memuji Allah dengan pujian yang belum pernah ada. Fa yaqulullahu ta'ala, ya Muhammad, irfa' ra'sak, angkat kepalamu. Ini, ya. Kemudian hadis ini sebenarnya ada yang langsung, ada yang terpisah. Yang terpisah maka Allah membutuhkan hisab. Ya, hisab, kemudian ada mizan, ada sirat seperti yang kita bahas kemarin. Kemudian setelah mengetahui, ya,
umatnya banyak masuk neraka. Umat Nabi Muhammad banyak masuk neraka. Maka Nabi Muhammad sujud itu, Muhammad angkat kepadamu, wakul mintalah, yusma'laka, kamu akan didengarkan oleh saya. Wasal tu'tuh, kamu minta apa saja saya berikan. Wasfa' syafa', minta syafaat saya beri wenang syafaat. Fa'akul, maka saya berkata, Rabbi ummati ummati, umat saya ya Allah banyak di neraka. Ketika Uzbah mengatakan, ketika Nabi Muhammad mengatakan syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku itu untuk orang-orang yang suka berlaku dosa besar dari umatku. Bukan, saya tidak ngurus orang warak, orang wali soleh, orang soleh, tidak ngurus. Saya itu ngurus orang-orang pendosa. Kata Gus Baha, kayak seperti apa baiknya Rasulullah itu? Wong tidak ikut buat dosa, tapi yang paling bingung Rasulullah. Tidak ikut berhutang, yang berusaha nyawi Rasulullah. Kayak apa Rasulullah? Kemudian fayaqul, maka Allah dawuh, intolik, pergilah Muhammad ke neraka, fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala sya'ratin min iman. Pergilah ke neraka, keluarkanlah umatmu jika ada serambut ya dari iman, keluarkan. Kalau ada satu rambut aja dari iman, ada imannya seukuran rambut, keluarkan. Maka fa'antoliku, saya pergi ke neraka, fa'af'alu, saya kerjakan itu, saya keluarkan. Tsumma a'udu fa'ahmaduhu bitilkal mahamid, kemudian saya memuji lagi, saya sujud lagi. Fayuqalu, maka dikatakan lagi-lagi, Muhammad angkat kepadamu, mintalah saya kasih. Kamu bilang apa saya dengarkan. Kamu minta syafaat saya beri wewenang syafaat. Yang kedua kali, fa'akul, saya berkata, ya Rabb ummati ki banyak ya Allah, ki banyak ya Allah. Saya andi imannya di bawah sarambut, ki banyak ya. Kemudian fayaqul, Allah dawuh, intolik fa akhrij minha man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardratin min iman. Pergi kamu ke neraka, keluarkan, barangkali masih ada umatmu yang ada imannya walaupun sebiji sawi kecil. Pergi keluarkan. Fa antaliqu fa afal, saya keluarkan lagi yang masih ada sebiji sawi. Kembali lagi bersujud, masih banyak ternyata. Masih banyak. Kemudian lagi-lagi bersujud Nabi Muhammad itu. Kebayang enggak aktor utamanya itu di hari kiamat besok Nabi Muhammad. Sampai syafaatul uzma saja Rasulullah minta keputusan, maka Nabi Adam nolak, akhirnya Rasulullah minta keputusan. Allah memberi keputusan, namanya hisab. Itu semua manusia itu berterima kasih pada Rasulullah. Terima kasih Muhammad, terima kasih Muhammad. Itu yang disebut dengan maqaman mahmudan, tempat memuji, tempat yang dipenuhi dengan pujian. Wab'athul maqamal mahmudah alladzi wa'adtah. Itu apa tuh maqam mahmud itu? Tempat di mana semua manusia memuji Nabi Muhammad. Entah dia selamat celaka, yang penting ada keputusan. Gitu. Ini pasca. Kemudian masih banyak yang imannya di bawah sebiji sawi. Lagi sujud lagi memuji Allah dengan, kemudian ya oleh Allah minta lagi, minta. Maka Allah dawuh fayaqul intolik fa akhrij minha man kana fi qalbi adna mithqali habbati khardalin min iman. Maka keluarkan lagi, tidak apa-apa, keluarkan lagi yang ada imannya lebih kecil dari sawi. Lebih kecil dari sawi masih ada, keluarkan Muhammad. Maka dikeluarkan lagi Muhammad. Kemudian tumba'udur rabi'atah, saya kembali lagi untuk yang keempat kali, kata Rasulullah. Fa ahmaduhu, ya, saya memuji lagi, saya sujud lagi.
Saya persingkat ya biar saya sujud lagi, kemudian angkat kepala minta apa saja. Ya. Di saat nabi-nabi yang lain tidak berani, seperti itu pangkatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian fa'akul, saya berkata, ya Rabb, wahai Tuhan saya, idzan li, ya, fiman qala la ilaha illallah. Saya minta izin ya Allah, umat saya asal saja lengket, asal bisa membawa la ilaha illallah saja, sudah saya minta izin untuk bisa diangkat. Begitu luar biasa Nabi Muhammad. Ini materi ini sebenarnya juga termasuk pada materi adalah pembelajaran pendidikan menumbuhkan mahabbah kepada Nabi Muhammad. Karena kata orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Rasulullah dawuh, adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Didiklah anak kalian itu dengan mencintai nabinya. Kenapa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita muncul getaran cinta itu, kita itu akan tidak jauh besok dengan Nabi Muhammad. Dia akan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka fayaqulu, Allah dawuh minta, pokoknya ki cekak la ilaha illallah ya Allah, nyuwun perkara lagi. Kayak apa itu? Berarti umat ini ada yang belum beres. Sementara para pembesar-pembesar kita sibuk bertengkar, berdebat, perbedaan. Padahal yang belum beres itu banyak di luar sana berarti. Maka Allah berkata, wa izzati wa jalali wa kibriyai, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, wa azmati, demi keagunganku, la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Saya akan benar-benar mengeluarkan umat itu, pokoknya masih nempel la ilaha illallah. Ini mahal sekali, tolong jangan ceporok. Baik, saya lanjutkan. Ya, itu tentang rundown acara kita. Ya, kata Nabi, hadis yang lain, ketika nabi-nabi sudah ada di singgah sana di surga semuanya, ya, maka kursi saya kosong di surga. Kursi saya kosong di surga. Saya tidak ada di surga. Rasulullah masih mencari, Pak. Saya bisa yang gitu. Baik. Berikutnya, wa ayya'taqida, dan orang Islam mukallaf wajib meyakini anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu Arabiyyun Quraisyun, orang Arab bangsa Quraisy. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai di Adnan. Ya. Sampai ke Nabi Adam, di sini bukan Adnan. Syekh Nawawi Banten mengatakan sampai Adnan di sini. Komentarnya, syarahnya ini, wal ijma'u munaqadun ala hadzal nasab ila Adnan. Ijma' ulama, kesepakatan ulama itu yang sahih nasabnya itu sampai Adnan. Yang sahih ijma', tidak ada perbedaan sama sekali. Ke atasnya itu beda-beda sudah. Ya, maka disebutkan walaisa fima ba'dahu ila Adam tariqun sahihun fima yunqaluh, maka tidak ada jalan yang sahih, tidak ada keterangan yang sahih walaupun berbeda-beda, tidak sahih. Sehingga fala tajibu ma'rifatu ma ba'da Adnan bila khilaf, maka tanpa khilaf lagi setelah Adnan itu kita tidak wajib mempercayai. Ada yang misalkan pernah dari Said Akil Siraj pernah menyebutkan sampai Nabi Adam, ya, yang ijma sampai Adnan.
Adnan ke atas itu sudah berbeda-beda, juga riwayatnya juga tidak sesuai. Jadi kita tidak perlu meyakini yang mana, tidak usah dibahas begitu sampai adnannya begitu. Wa ummuhu, dan ibunya adalah Aminatuh Sayyidah Aminah bintu Wahb bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ya, sampai di Kilab ketemu Kilab nanti. Satu kakek buyut begitu ya. Wa annahu, dan sungguhnya Rasulullah itu abyadu ya, abyadu masyribin bihamratin. Jadi Rasulullah itu warna kulitnya putih kemirah-mirahan. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah celeng, itu benih Rasulullah, Pak. Benih apa? Ditanya kira saya nyaman sampean ndak nikah. Mulai tak tekol, rotok-orok. Benar kawarin mereka benar putih kemirah-mirahan. Wa annahu khatimul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad lah khatim, terakhirnya para nabi dan para utusan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam Al-Qur'an dialah khatamnya, penutupnya para nabi. Bagaimana Nabi Khidir yang sebagian meyakini masih hidup sampai sekarang? Ada beberapa nabi yang diyakini masih hidup. Nah, termasuk Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris dan Nabi Ilyas. Bagaimana Nabi Khidir yang masih ada di bumi? Maka ulama berbeda pendapat. Kalau saya mengambil pendapat yang Nabi Khidir yang kita yakini masih hidup itu lebih pasnya kita menyebutkan bukan Nabi Khidir, tapi Al-Khidir. Jadi begitu Nabi Khidir itu ada di zaman Nabi Musa, walaupun Nabi Musa hakikatnya belajar Nabi Khidir, tapi syariatnya Nabi Khidir wajib ikut Nabi Musa. Ketika Nabi Isa lahir, maka syariatnya yang berlaku pada Nabi Khidir ikut Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad lahir, maka kata Nabi Muhammad, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Berarti statusnya Nabi Khidir itu sudah bukan menjadi nabi lagi. Saya mengikuti pendapat yang ini. Jadi statusnya beliau sekarang itu adalah termasuk orang yang dicintai Allah. Bahasa ininya min jumlati auliya illahi ta'ala, termasuk wali-wali Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Syariatnya ikut Nabi syariat. Harus sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Kemudian wa annahu, saya habiskan, baru depannya kita bahas mulai sholat. Wa annahu wulida bi Makkah. Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah juga, wa hajara ila Madinatil Munawwarah, dan hijrah ke Madinah Munawwarah ba'da Isra, setelah Isra. Wa mata biha, dan meninggal di Madinah, wa dufina biha, dan dikuburkan di Madinah. Fi baiti Aisyah radhiyallahu taala anha, di rumahnya Sayyidah Aisyah, itu yang raudhah sekarang itu. Rumah Nabi Muhammad seperti itu. Di kota itu, Pak. Ya. Wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syariat Nabi Muhammad itu nasakhat jami' asy-syara'is sabiqati 'alaiha, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ada pertanyaan, Allah kan satu. Kenapa Allah menjadikan banyak agama, mengirimkan banyak nabi lagi? Masing-masing salah. Allah itu menurunkan satu agama saja. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyya wa Nasraniyya walakin kan hanifan muslim. Nabi Ibrahim itu muslim, Islam. Jadi semua nabi Islam. Justru Nabi Muhammad menurunkan banyak nabi itu karena Allah menurunkan banyak nabi. Allah konsisten bahwa Allah itu satu, itu konsisten. Allah satu. Diselewengkan lagi datang nabi berikutnya, Allah itu satu. Yang berbeda apa? Kata Ustadz Nuruddin itu, akidahnya sama, semua nabi. Akidahnya sama. La ilaha illallah. Kalau kata Syekh Ahmad Didat, ya, seorang nabi wajib dua hal. Yang pertama tauhid.
umat. Yang kedua, wajib Nabi itu mengabarkan Nabi akhir zaman. La ilaha illallah Muhammadur wajib. Nabi Musa kita lihat, Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat. Nabi Muhammad namanya man kana fi qalbihi mithqala dzarratin aw khardalatin minal iman. Pergi kamu ke neraka, keluarkan. Barangkali masih ada umatmu yang ada imannya walaupun sebiji sawi kecil. Pergi keluarkan. Fa'antaliqu fa'afal. Saya keluarkan lagi yang masih ada sebiji sawi. Kembali lagi bersujud, masih banyak ternyata. Masih banyak. Kemudian lagi-lagi bersujud Nabi Muhammad itu. Kebayang enggak? Aktor utamanya itu di hari kiamat besok Nabi Muhammad. Sampai syafaatul uzma saja Rasulullah minta keputusan, maka Nabi Adam nolak, akhirnya Rasulullah minta keputusan. Allah memberikan keputusan namanya hisab. Itu semua manusia itu berterima kasih pada Rasulullah. Terima kasih Muhammad, terima kasih Muhammad. Itu yang disebut dengan maqaman mahmudan, tempat memuji, tempat yang dipenuhi dengan pujian. Wab'athul maqamal mahmudah alladzi wa'adtah. Itu apa tuh maqam mahmud, maqam mahmud itu? Tempat di mana semua manusia memuji Nabi Muhammad. Entah dia selamat celaka, yang penting ada keputusan. Gitu. Ini pasca. Kemudian masih banyak yang imannya di bawah sebiji sawi. Lagi sujud lagi memuji Allah dengan kemudian ya oleh Allah minta lagi, minta. Maka Allah dawu fayaqul intalik fa akhrij minha man kana fi qalbi adna mithqali habbati khardalin minal iman. Maka keluarkan lagi, tidak apa-apa, keluarkan lagi yang ada imannya lebih kecil dari sawi. Lebih kecil dari sawi masih ada, keluarkan Muhammad. Maka dikeluarkan lagi Muhammad. Kemudian tumba'udur rabi'atah, saya kembali lagi untuk yang keempat kali, kata Rasulullah. Fa ahmaduhu, ya, saya memuji lagi, saya sujud lagi. Saya persingkat ya biar saya sujud lagi, kemudian angkat kepala, minta apa saja. Ya. Di saat nabi-nabi yang lain tidak berani, seperti itu pangkatnya Nabi Muhammad. Ya. Kemudian fa'akul, saya berkata, ya Rabb, wahai Tuhan saya, idzan li, ya, fi man qala la ilaha illallah. Saya minta izin ya Allah, umat saya asal saja lengket, asal bisa membawa la ilaha illallah saja, sudah saya minta izin untuk bisa diangkat. Begitu luar biasa Nabi Muhammad. Ini materi ini sebenarnya juga termasuk pada materi adalah pembelajaran pendidikan menumbuhkan mahabbah karena Nabi Muhammad. Karena kata orang Indonesia, tidak kenal maka tidak sayang. Rasulullah dawuh adibu auladakum bihubbi nabiyikum. Didiklah anak kalian itu dengan mencintai nabinya. Kenapa? Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Kalau kita muncul getaran cinta itu, kita itu akan tidak jauh besok dengan Nabi Muhammad. Dia akan bersama Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Maka fayaqulu, Allah dawuh minta, pokoknya ki cekak la ilaha illallah ya Allah, nyuwun perkara lagi. Kayak apa itu? Berarti umat ini ada yang belum beres. Sementara para pembesar-pembesar kita sibuk bertengkar, berdebat, perbedaan. Padahal yang belum beres itu banyak di luar sana berarti. Maka Allah berkata, wa izzati wa jalali wa kibriyai, demi keperkasaanku, demi kemuliaanku, demi kebesaranku, wa azmati, demi keagunganku,
la ukhrijanna minha man qala la ilaha illallah. Saya akan benar-benar mengeluarkan umat itu. Pokoknya masih nempel la ilaha illallah. Ini mahal sekali. Tolong jangan ceborok. Baik, saya lanjutkan. Ya, itu tentang rundown acara kita. Ya, kata Nabi, hadis yang lain, ketika nabi-nabi sudah ada di singgah sana di surga semuanya, ya, maka kursi saya kosong di surga. Kursi saya kosong di surga. Saya tidak ada di surga. Rasulullah masih mencari, Pak. Saya bisa yang gitu. Baik. Berikutnya, wa ayya'taqida, dan orang Islam mukallaf wajib meyakini anna nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Muhammad itu Arabiyyun Quraisyun, orang Arab bangsa Quraisy. Wa huwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin An-Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan, sampai di Adnan. Ya. Sampai ke Nabi Adam, di sini bukan Adnan. Syekh Nawawi Banten mengatakan sampai Adnan sini. Komentarnya, syarahnya ini, wal ijma'u munaqadun ala hadzal nasab ila Adnan. Ijma' ulama, kesepakatan ulama itu yang sahih nasabnya itu sampai Adnan. Yang sahih ijma', tidak ada perbedaan sama sekali. Ke atasnya itu beda-beda sudah. Ya, maka disebutkan walaisa fima ba'dahu ila Adam tariqun sahihun fima yunqaluh, maka tidak ada jalan yang sahih, tidak ada keterangan yang sahih walaupun berbeda-beda, tidak sahih. Sehingga fala tajibu ma'rifatu ma ba'da Adnan bila khilaf, maka tanpa khilaf lagi setelah Adnan itu kita tidak wajib mempercayai. Ada yang misalkan pernah dari Said Akil Siraj pernah menyebutkan sampai Nabi Adam, ya, yang ijma sampai Adnan. Adnan ke atas itu sudah berbeda-beda, juga riwayatnya juga tidak sesuai. Jadi kita tidak perlu meyakini yang mana, tidak usah dibahas begitu sampai Adnannya begitu. Wa ummuhu, dan ibunya adalah Aminatuh Sayyidah Aminah bintu Wahb bin Abd Manaf bin Zuhrah bin Kilab, ya, sampai di Kilab ketemu Kilab nanti. Satu kakek buyut begitu ya. Wa annahu, dan sungguhnya Rasulullah itu abyadu ya, abyadu masyribin bihamratin. Jadi Rasulullah itu warna kulitnya putih kemirah-mirahan. Jadi kalau ada orang mimpi ketemu Rasulullah celang, itu benih Rasulullah, Pak. Benih apa? Ditanya kira saya nyaman sampean ndak nikah. Mulai tak tekol, teporok. Benar kawarin mereka benar, putih kemerah-merahan. Wa annahu khatimul anbiya wal mursalin. Nabi Muhammad lah khatim, terakhirnya para nabi dan para utusan. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dalam Al-Qur'an dialah khatamnya, penutupnya para nabi. Bagaimana Nabi Khidir yang sebagian meyakini masih hidup sampai sekarang? Ada beberapa nabi yang diyakini masih hidup. Nah, termasuk Nabi Isa, Nabi Khidir, Nabi Idris, dan Nabi Ilyas. Bagaimana Nabi Khidir yang masih ada di bumi? Maka ulama berbeda pendapat. Kalau saya mengambil pendapat yang Nabi Khidir yang kita yakini masih hidup itu lebih pasnya kita menyebutkan bukan Nabi Khidir, tapi Al-Khidir. Jadi begitu Nabi Khidir itu ada di zaman Nabi Musa, walaupun Nabi Musa hakikatnya belajar Nabi Khidir, tapi syariatnya Nabi Khidir wajib ikut Nabi Musa. Ketika Nabi Isa lahir, maka syariatnya yang berlaku pada Nabi Khidir ikut Nabi Isa. Tetapi Nabi Muhammad
lahir, maka kata Nabi Muhammad, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelah saya. Berarti statusnya Nabi Khidir itu sudah bukan menjadi nabi lagi. Saya mengikuti pendapat yang ini. Jadi statusnya beliau sekarang itu adalah termasuk orang yang dicintai Allah. Bahasa ininya min jumlati auliya illahi ta'ala, termasuk wali-wali Allah yang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Syariatnya ikut Nabi syariat. Harus sholat seperti sholatnya umat Nabi Muhammad. Begitu. Ya. Kemudian wa annahu, saya habiskan, baru depannya kita bahas mulai sholat. Wa annahu wulida bi Makkah, Nabi Muhammad itu dilahirkan di Mekah, wa bu'itsa biha, dan diutus di Mekah juga, wa hajara ila Madinatil Munawwarah, dan hijrah ke Madinah Munawwarah ba'da Isra, setelah Isra. Wa mata biha, dan meninggal di Madinah, wa dufina biha, dan dikuburkan di Madinah. Fi baiti Aisyah radhiyallahu taala anha, di rumahnya Sayyidah Aisyah, itu yang raudhah sekarang itu. Rumah Nabi Muhammad seperti itu. Di kota itu, Pak. Ya. Wa anna syari'atahu, dan sesungguhnya syariat Nabi Muhammad itu nasakhat jami' asy-syara'i sabiqati 'alaiha, menghapus syariat-syariat sebelumnya. Ada pertanyaan, Allah kan satu. Kenapa Allah menjadikan banyak agama, mengirimkan banyak nabi lagi, masing-masing? Oh, salah. Allah itu menurunkan satu agama saja. Ya, maka Ibrahimu Yahudiyya wa Nasraniyya walakin kan hanifan muslim. Nabi Ibrahim itu muslim, Islam. Jadi semua nabi Islam. Justru Nabi Muhammad menurunkan banyak nabi itu karena Allah menurunkan banyak nabi. Allah konsisten bahwa Allah itu satu, itu konsisten. Allah satu. Diselewengkan lagi datang nabi berikutnya, Allah itu satu. Yang berbeda apa? Kata Ustadz Nuruddin itu, akidahnya sama. Semua nabi akidahnya sama, la ilaha illallah. Kalau kata Syekh Ahmad Didat, ya, seorang nabi wajib dua hal. Yang pertama tauhid umat. Yang kedua, wajib nabi itu mengabarkan nabi akhir zaman. La ilaha illallah Muhammadur, wajib. Nabi Musa, kita lihat, Nabi Muhammad disebutkan dalam Taurat. Nabi Muhammad namanya disebutkan di kitab Mazmur. Cari yang itu. Nabi Muhammad disebutkan di Injil, disebutkan. Cuma dalam terjemahan kita diubah. Ya, wa idh qala Isa ibn Maryam, ya bani Israil, inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min Taurat wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Wajib. Kata Syekh Ahmad Didat, ketika dua ini tidak dikerjakan, batal kenabiannya. Semua nabi wajib menginformasikan nabi akhir zaman. Lihat kitab Weda sudah dibahas oleh Zakir Naik, ya, ramalan Nabi Muhammad dalam kitab Kalki Autar. Silakan dicek di Kalki Autar Nabi Muhammad. Di kitab Tripitaka Buddha, ramalan Nabi akhir zaman ada semua. Begitu ya. Yang dihapus itu syariatnya. Yang berbeda fikihnya, ibadahnya yang berbeda. Ya. Di kita sholat yang wajib 5 waktu. Di Nabi Isa sholatnya paling cuma sekali. Ada di Injil Nabi Isa sholat sujud. Nggak ada. Cuma tidak 5 waktu. Puasa Ramadan tidak kayak kita. Mungkin seperti apa? Yang sama, tauhidnya sama. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, manfaat, jadi amal, jadi pahala buat kita semua. Akhir alaikum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.